Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Henry Sulastomo. Ya, kesempatan pagi ini saya akan mereview mobil saya sendiri di sini ya. Saya akan memberikan informasi seputar tips ketika kalian baru memiliki mobil limo bekas taksi ya, baik itu mau Bluebird maupun dari bendera lain ya. Ini saya akan informasikan sedikit di sini apa aja yang perlu kalian lakukan pengecekan ketika kalian memiliki mobil ini atau ngambil mobil ini di pool maupun di owner seller penjualan mobil bekas taksi ya. Jadi yang pertama harus diperhatiin adalah udah pasti kaki-kakinya ya. Ini supportnya ini diperhatiin ya, kanan kiri diperhatikan. Kemudian kalau bisa kalian bawa mobilnya, kalian muter-muterin pool, kalian cobain ada suara gluduk-gluduk nggak di bagian depan sini ya. Kalau ada bagian gluduk-gluduk terdengar sampai ke dalam dan kemudian dashboardnya itu bergetar, berarti ada kemungkinan shock breaker yang ada pada mobil ini itu sudah bermasalah ya, seperti itu. Kemudian bagian aki juga sama, biasanya dia ketika kita ambil unit pemilihan misalkan oke lah, mesinnya nggak ada masalah, kemudian kita bawa pulang mobilnya 2, 3 atau 4 hari, biasanya kalau memang akinya nggak langsung ganti baru, ini kita harus tanyain juga nih, kalau akinya dia memang sudah sampai setahun lebih di poolnya ataupun di ownernya, ini biasanya udah harus ganti ya, seperti itu. Apalagi kalau kalian langsung upgrade alarm, sound system, mungkin juga lampu, kalau akinya belum diganti, ketika 3 hari kalian tidak gunakan, kadang otomatis aki akan soak ya. Akinya soak, nanti jadi nggak bisa kuat starter, seperti itu. Ada juga kendalanya ketika nggak bisa starter, ada yang ngasih info dinamo starternya mungkin udah lemah segala macam. Itu biasanya jarang ya, jarang seperti itu. Jadi paling yang bermasalah adalah si akinya. Jadi lebih baik ganti aki baru ya. Kalau misalkan pengen awet lama, ketika kalian udah upgrade alarm, sound system dan sebagainya ya. Untuk saya sendiri waktu pertama ngambil itu, ini ngambilnya udah yang sepaket sama pelek dan power window ya waktu itu. Jadi peleknya udah dapat OM ya peleknya, jadi bukan kaleng lagi. Tapi kalau saran dari saya sih, apabila ingin lebih hemat ya, kalian ngambil yang bahan aja, bahan dalam artian yang peleknya masih kaleng ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika nanti kalian mau modifikasi itu enak banget, maksudnya ada kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan tersendirinya akan ada kepuasan lah gitu ya. Kalian boleh mencontek mungkin tipe peleknya dari mana aja ya, terus kalian aplikasikan, kalian cari tahu harganya sendiri ya. Itu apabila kalian istilahnya budgetnya itu ini ya, masih menabung ya. Jadi kalau mau modifikasi ya di inilah dicicil ya. Yang penting hasilnya membanggakan diri sendiri, seperti itu ya. Jadi waktu itu dapat sepaketnya adalah pelek dan power window, kemudian alarm ini pasang sendiri, kemudian fog lamp juga pasang sendiri ya. Jadi aslinya memang beneran gak dapat fog lamp ya, seperti itu. Kemudian double PPTI juga di sini kita sepaket juga sama belakang. Ini udah kemakan usia, jadi udah nggak kelihatan lagi stiker PPTI nya ya, seperti itu. Jadi lebih membanggakan lah kalau kita upgrade sendiri ya. Jadi ini juga nggak dapet nih emblem PPTI Pios ya, emblem G nya ini nggak dapet dari sana tuh, pokoknya polosan
ya, walaupun udah upgrade. Ini polosan dan mungkin dapat ini bonus ya. Kadang ada yang nego minta bonus, semua waktu itu saya minta nego bonus nggak dapat, akhirnya saya beli sendiri ini emblem ini sepaket 250.000 seperti itu ya. Jadi silahkan buat kalian semua yang saat ini sedang menabung, apabila ingin segera memiliki mobil bekas taksi, mungkin ambil yang bahan dulu aja ya. Yang penting kalian bisa menggunakan mobilnya. Dan ini juga jangan lupa dicek. Jadi ini harus dicek di titik atas ya. Kalau dia di titik bawah berarti olinya kurang. Harus sering-sering dilihat, walaupun tidak ada bocoran di bawah mesin. Kemudian juga radiatornya dicek di sini ya, sampai ke selang bawah, jangan sampai ada yang bermasalah, yang tambalan-tambalan sulam-sulaman ya. Kemudian yang kita dapat ya pasti apa adanya ya, tutupnya juga seperti ini. Kemudian lampu juga di sini kadang ada yang sudah dimakan umur, jadi kabelnya itu bermasalah ya. Itu aja mungkin. Kemudian bagian dari sisi dalam-dalam itu masih normal yang kita dapat ya. Untuk power central lock ini udah dapat ya otomatis dari BB nya, jadi kita nggak perlu upgrade lagi. Dan di sini untuk speaker waktu itu saya dapat dia hanya sebelah aja, sebelah yang kanan sini nih ya. Terus kondisinya juga udah kurang layak ya, jadi kayak gitu tuh. Namanya juga bahan ya, speaker juga memang kita terima apa adanya ya, jadi nggak bagus kondisinya. Nah, sama satu lagi, ketika kita memiliki mobil itu tiap tahunnya itu memiliki nilai harga itu penurunan yang lumayan signifikan. Jadi kalau misalkan kita terlalu hedon juga dalam memodifikasi, itu nanti nilai jualnya secondnya lagi itu lumayan ya. Turunnya itu ya, sekarang aja standarnya aja 2012 itu 62,5 ya, itu standar ya. Terus rata-rata juga orang jarang ada yang melihat modifan ya, pengennya standar-standaran aja. Jadi dengan tampilan seperti ini aja ya, 2011 mobil saya Gen 2 ini kemarin harganya tuh pasarannya ada yang nawar 50 juta ya, ada yang nawar 65. Itu ya jarang banget gitu ya, karena daripada ngambil yang model begini lebih baik ngambil Gen 3 2013 ya, karena dia udah dapat 62,5 seperti itu. Jadi ya makanya silahkan dipikirkan matang-matang ya, bagi kalian yang ingin meminang mobil bekas taksi maupun mobil second lainnya ya, bahwa harganya pasti akan turun setiap tahunnya ya, apabila kita meminang mobil atau kendaraan lainnya seperti itu. Silahkan yang penasaran bisa dicek mobil limo bekas taksi dengan tampilan standar ataupun yang sudah modif itu harganya berapa di toko online yang ada ya, di marketplace. Silahkan kalian cek. Nah, jadi ini kondisi speaker itu jebol kayak gini tuh. Kalau kita lihat ya, ini jebol yang sebelah kiri ya. Nah, ini di sebelah kanan juga sama, walaupun dia tercolok semuanya seperti ini, tapi dia patah di sini di bagian ininya, retak ya. Jadinya tidak terdetek. Ya, jadi pincang cuma sebelah. Makanya nanti harus dirapihin ketika kalian mengambil unit pas ini ya. Kita harus terima apa adanya seperti itu ya. Jadi memang adanya seperti itu ya udah, kita harus terimain ya. Bagian depan juga sama. Untuk bagian depan sih untuk bassnya masih dapat ya speaker ini, hanya saja sama udah pecah juga. Jadi kalau kita fullin itu udah
sember suara sound systemnya ya, karena mungkin dari awal udah sering dipakai. Kemudian yang harus kalian cek juga adalah bagian kuplingnya di bawah sini ya. Itu biasanya kupling juga udah ada yang haus, jadi udah sangat tinggi sekali. Dia baru bisa jalan ya, masih udah tipis kuplingnya, dan itu harus kalian ganti ya kalau memang kalian dapat yang koplingnya itu udah tipis seperti itu. Karena semuanya rata-rata ada yang sudah haus, ada yang memang baru diganti. Jadi beruntunglah bagi kalian apabila kalian mendapat mobil yang memang koplingnya itu baru selesai diganti seperti itu ya. Dan ini udah pada di salon semua ya. Kemudian kaca pelem juga ini dapat masih dari sana ya, jadi saya belum ganti sama sekali ya. Paling baru ganti ini head unit, ganti sendiri. Ini double din ya, aslinya single din. Di sini merek apa ya, JVC kalau nggak salah, seperti itu ya. Jadi masih ada aux, belum ada USB kalau nggak salah, seperti itu kalau untuk tip yang lamanya ya. Untuk kulitnya masih bagus ya, belum ada yang sobek-sobek. Jadi waktu itu ngambilnya langsung datang ke pool ya, milih sendiri mobilnya, kita nyobain bareng teknisinya ya. Jadi saya nggak bawa montir sama sekali, benar-benar pure, nggak ngerti sama sekali, datang langsung pilih dan ya sharing lah sama pihak bengkelnya gitu ya, montirnya. Jadi kita paham sejarahnya mobil ini, terus apa aja yang akan kita ganti, seperti itu sih. Jadi saran saya buat kalian semua yang mau ngambil ya, semua balik lagi sih, kalau budgetnya kalian udah cukup ada dan nggak mau ribet ya, bisa modifikasi langsung ke PIC yang sudah terpercaya ya, baik itu di channel sebelah maupun teman-teman yang lainnya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk permodipan itu lebih enak kita menyesuaikan dengan budget kita sendiri ya. Jadi biar kita tuh bangga ketika kita membangun mobil kita sendiri dengan hasil kerja keras kita ya, menabung dengan lama ya kan, kita modif dengan hasil yang lumayan akan membanggakan di kemudian hari gitu ya. Jadi misalkan kita ambil bahan tuh ya, kita bisa upgrade alarmnya dulu gitu kan, head unit, kemudian ke fog lamp, kemudian ke pelek, atau ya paling simpelnya kita ke pelek dulu lah gitu. Itu udah jos banget lah. Yang penting kita harus ada spare dulu dana ya. Kalau ngambil mobil second itu spare dananya untuk apa? Untuk servis bagian di aki, bagian di mesin-mesin, bagian di kaki-kaki, seperti itulah ya. Jadi kita harus bijak ketika kita mengambil unit second ya, unit bekas ya, nggak harus bekas taksi aja gitu ya. Jadi seperti itu mungkin masukan dari saya ya. Tuh contohnya kayak ini aja nih, ini karet support di sebelah kiri ini masih rapi kayak gini ya, masih ada karetnya. Tapi yang di sebelah kanan sini udah nggak ada, dari awal udah kayak gini nih, pas ngambil nggak kelihatan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kaki-kaki juga udah pasti dalam setahun 2 tahun apabila mobil bekas diporsir ya, mobil bekas capek pasti akan ada permasalahan di kaki-kaki juga di kemudian hari ya. Jadi makanya budgetnya jangan dihabisin full untuk modif, tapi silahkan kalian spare ya untuk perbaikan di kemudian harinya ya. Kemudian juga kalian harus sesuaikan dengan medan jalan di lokasi kalian ya. Apabila masih banyak polisi tidur tinggi, jalan berlubang ya, jangan aneh-aneh lah di bagian bawah sini ya. Apalagi diceperin terus pakai body kit, itu sayang banget. Sayang bangetnya kenapa? Nanti jadi ngegasruk ya kan, karena polisi tidur ya. Pokoknya kemana-mana jadi susah lah, kecuali memang jalanannya mulus, datar, tidak ada tanjakan, tidak ada polisi tidur tinggi ya, aman lah. Seperti itu ya. Mungkin itu aja sharing hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen, dan aktifkan loncengnya ya. Apabila kalian ingin sharing-sharing juga silahkan komen di kolom komentar ya.
Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Sampai ketemu lagi.